Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Hidup bagi Kemuliaan Allah. Kalau Yesus dijadikan Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, maksudnya adalah di dalam dan melalui kehidupan Yesus, nama Allah dimuliakan. Dan itu tidak terjadi secara otomatis atau tidak terjadi secara mudah. Yesus harus merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau kita mau menjadi manusia atau anak-anak Allah yang benar-benar memuliakan Allah, maka yang pertama, jangan mencari penghargaan dari manusia. Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk meninggikan diri atau kesempatan untuk dihargai, jangan menggunakan kesempatan tersebut untuk menerima penghargaan. Yang kedua, ketika kita direndahkan, ketika kita dibuli, jangan membela diri dengan maksud supaya kita mendapat penghargaan. Dan puncaknya, ketika semua orang menilai kita buruk, sejatinya di situ justru kita terpacu untuk membenahi diri, mengoreksi diri untuk dapat berkeadaan benar-benar benar di hadapan Allah. Jadi di sini kita menemukan mutiara, yaitu gairah untuk menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan ini adalah berkat yang luar biasa, karena gairah kita adalah gairah untuk mencari pujian dari Allah dan penghargaan nanti di hadapan takhta Kristus. Ini puncaknya. Sebab di sini seseorang baru bisa memikul rencana-rencana Allah tanpa berambisi untuk mendapatkan penghargaan di balik semua kegiatan yang dia lakukan. Sebagai pelayan Tuhan, kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita semangat dalam pekerjaan Tuhan. Namun sebenarnya masih ada agenda-agenda pribadi di balik kegiatan itu. Karena kita masih mau mendapatkan penghargaan dari manusia. Wow, dia sukses membangun sinode, sukses mendirikan sekolah tinggi teologi. Dia orang baik, dia membela orang. Wow. Jadi sejujurnya kita masih memiliki agenda di balik kegiatan-kegiatan tersebut. Ibarat kita mengibarkan bendera atau panji Tuhan, kita juga ikut mengibarkan panji kecil milik kita. Ini merupakan watak manusia pada umumnya. Lucifer atau setan memiliki gairah di sini. Bagaimana dia juga mau mendapatkan penghargaan atau penghormatan, dan dia juga mau memiliki kedaulatan dan taktanya sendiri. Kita harus belajar untuk tidak melakukan hal itu. Ketika kita tidak lagi mencari penghargaan untuk diri kita sendiri, maka Allah akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan jika suatu hari Tuhan membuat kita terhormat, misalnya si A, dia menjadi pemimpin tapi bagi kemuliaan Allah. Dia jadi ketua sinode pun bagi kemuliaan Allah. Dia menjadi ketua perguruan tinggi juga bagi kemuliaan Allah. Dia menjadi ketua ini, menjadi ketua itu, semua bagi kemuliaan Allah. Siapa yang tahu hal ini? Memang pada akhirnya ini bersifat individu, pribadi, dan hal batinia. Tetapi di depan pengadilan Tuhan nanti, semua hal akan terbuka dan telanjang.
Kalau seseorang mau menjadi sarjana, sekarang dia STH bagi kemuliaan Allah. Lalu dia meneruskan studinya menjadi magister teologi, itu pun bagi kemuliaan Allah. Bahkan menjadi doktor pun bagi kemuliaan Allah. Atau sekarang ia menjadi pembicara yang terkenal dan memberkati banyak orang, semua bagi kemuliaan Allah. Seperti Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, maka kalau kita mendapat prestasi atau kedudukan pun bagi kemuliaan Allah. Di sini kita baru bisa mewujudkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita akan menjadi semacam instrumen atau alat di mana Allah dimuliakan. Dan tentu manusia-manusia seperti ini menjadi kesukaan Allah. Ketika seseorang berhenti untuk mencari penghargaan bagi dirinya sendiri, walaupun punya momentum untuk itu, namun dia tidak memanfaatkannya, walaupun dia direndahkan, namun dia tidak membela diri untuk mencari penghargaan, bahkan sekalipun semua orang merendahkannya, ia tidak menjadi terganggu, malah memicu dirinya untuk mencari perkenanan Allah. Maka di sini hati Allah disukakan, hati Allah digembirakan, menjadi anak kesukaan Allah. Orang yang masih mencari penghargaan bagi dirinya sendiri, tidak mungkin ia menjadi anak kesukaan Allah. Jadi kalaupun kita punya ide yang bagus dan kita kemukakan, hal itu bukan demi mendapat penghargaan. Sekalipun orang lain bisa mengatakan dan memuji kita hebat, cerdas, idenya bagus. Namun semua kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Siapa yang tahu? Tidak ada, karena ini bersifat batiniah. Tetapi di pengadilan Tuhan nanti akan tampak, akan nyata keadaan kita masing-masing. Oleh sebab itu, sejak dini, sejak muda, orang mestinya belajar untuk tidak mencari penghargaan bagi dirinya sendiri. Harus belajar untuk menjadi alat dan instrumen kemuliaan bagi Allah. Benar-benar kita belajar mengenakan irama hidup yang dibahasakan dengan kalimat, baik kamu makan atau kamu minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Orang-orang seperti ini pasti suatu hari akan dibawa ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan. Bapa pasti mengenalinya dan mereka akan dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi Roma 8 ayat 17 yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu mereka yang menderita bagi Dia, di mana Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan, tekanan, himpitan, tindisan. Tetapi melalui semuanya itu Allah dimuliakan. Seperti Yesus yang menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikian juga kita menjadi pimpinan, ketua perusahaan atau menjadi orang yang dihormati. Semua kita serahkan bagi kemuliaan Allah. Kalau kita merindukan kita semua menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, menjadi pemimpin atau jadi orang terkemuka di masyarakat, istilah yang kita sering dengar menjadi kepala bukan ekor, itu semua bagi kemuliaan Allah. Ini kebalikannya dari keinginan banyak orang yang ingin punya rumah besar, pakai barang branded, tampil cantik dengan perhiasan bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini tidak berguna bagi kerajaan Allah. Malah justru melukai banyak orang.
ketika ia meninggikan diri, ketika ia mencari penghargaan, dia melukai orang lain. Pasti ada korban. Kiranya kita telah selesai dengan semua itu, sehingga kita hidup hanya bagi kemuliaan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.